Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya penonton setia Speak Up Podcast TV 9 dimanapun Anda berada. Hari ini ada yang spesial tentunya. Di depan saya sudah ada Teh Kidom, Teh Kelor ya, dari perusahaan Tri Utamijaya, atau kalau saya lebih akrabnya Pak Nasrin ya. Nah, ini membuktikan bahwa kelor itu punya potensi yang luar biasa, yang bisa jadi peluang usaha yang luar biasa. Bahkan saya dengar-dengar sudah menuju Eropa nih, goes to Eropa, bahkan Amerika juga. Jadi nggak cuma dibikin sayur doang nih buat makan siang teman-teman di rumah. Nah, lebih lengkapnya, kenapa harus kelor dan bagaimana Pak Nasrin merintis usaha kelornya ini, teh kelornya ini, langsung aja kita tanya ke orangnya ya. Hari ini sudah bersama saya di studio podcast TV 9. Assalamualaikum Pak Nasrin. Waalaikumsalam Pak Hegal. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Makin semangat aja nih. Iya. Gak nyangka ketemu lagi kita Pak Nasrin ya. Iya Pak Hegal ya. Pak Nasrin. Nah sekarang saya mau tanya banyak nih di Pak Nasrin nih. Siap. Kenapa kelor Pak? Kelor itu adalah budaya ya. Jadi sebelum kita mengenal moringa itu yang diteliti oleh banyak orang, jadi kelor itu sudah menjadi sebuah budaya khusus kita di NTB. Lebih khususnya lagi adalah Pulau Sumbawa, di mana ke hari-hari itu selalu kita temukan itu daun kelor. Iya betul. Jadi waktu saya kecil itu Bang Haikal, apapun makanannya, daun kelor itu, sayur kelor tetap ada tersedia gitu kan. Nggak komplit lah ya kelor ya. Nah, saya melihat budaya ini kekinian itu kan sudah mulai ditinggalkan oleh generasi milenial, di mana dengan banyaknya tumbuh komoditi-komoditi yang menjadi program-program pemerintah. Nah, kekhawatiran saya kelor itu akan hilang dari peredaran. Nah, salah satu untuk menjadikan kelor ini supaya dia tetap tersedia, pendekatannya adalah industrialisasi. Maka saya menjadikan kelor yang selama ini dalam tanda kutip menjadi simbol kemiskinan, saya menjadikan ini adalah sebagai simbol kemakmuran. Bahkan di Jawa nih bukan simbol kemistisan ya, kemistisan gitu. Nah, ya inilah yang mendorong saya gitu, sehingga bagaimana mengubah kelor itu yang dulunya hanya dari kebun atau dari halaman menuju ke dapur dan meja makan. Untuk bisa melestarikan budaya itu, maka harus dijadikan sebagai produk yang lebih memiliki nilai value, baik itu sudah berupa teh celup, teh bubuk, kopi, maupun produk-produk turunan lainnya. Luar biasa. Berarti sekarang nih, kalau tadi saya bukanya teh kelor, berarti sekarang udah nggak teh doang dong nih, Pak? Ada apa aja nih Pak? Ya, sekarang ini untuk teh celupnya ada 2, terus ada yang bubuk, ada kita produksi itu kopi kelor gitu kan. Kelor. Ya, jadi kopi kelor. Ada kosmetiknya juga gitu kan. Jadi kita nanti itu Bang Haikal ke depan itu kita akan membagi 3 divisi. Ada divisi obat tradisional yang terdiri dari teh celup, teh bubuk, kapsul. Yang kedua itu adalah divisi pangan. Jadi pangan itu ada kopi, ada biskuit kelor, ada mie kelor, nanti ada dodol kelor, ada stick kelor gitu ya. Semuanya beraroma kelor gitu ya. Termasuk nanti es krim kelor gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah divisi untuk kosmetik. Jadi kosmetik itu ada dia masker, wajah, ada sabun, ada nanti hand body, terus nanti itu ada sampo kelor, bahkan ada pasta gigi kelor. Berarti saya harus mulai nanam kelor dari sekarang dong Pak? Oh harus. Karena nantinya saya mau ngapa-ngapain kelor. Saya ke kamar mandi, saya ketemu produk kelor. Gitu, iya. Saya mau makan, produknya kelor. Saya mau minum teh, minum kopi, produknya kelor. Berarti dari sekarang saya harus nanam kelor Pak? Harus itu. Luar biasa. Jadi teman-teman ya, jangan mikir cuma teh doang loh ya. Jadi sekarang nih sudah, bahkan untuk kecantikan bakal ada Pak ya. Dan jadi untuk kaum hawa nih, siap-siap nih. Ngapain produk-produk yang harus ada pengawet dan lain sebagainya? Betul. Produk kelor yang sudah nyata-nyata ciptaan Tuhan, luar biasa, enak dimakan, sehat juga untuk tubuh. Iya benar. Luar biasa Pak. Sebenarnya kalau jadi saya penasaran, tadi Bapak udah bahas mengenai ini harus dikomersilkan lebih luas lagi, harus value-nya harus lebih tinggi lagi. Sebenarnya target utama Pak Nasrin dengan Moringa Kidom ini
kemana nih Pak? Ya, jadi saya itu sampai hari ini tuh Bang Haikal masih bertanya-tanya, kenapa dulu orang tua kita itu mengeluarkan suatu peribahasa dunia tidak selebar daun kelor? Ya, padahal lebar banget. Ya, padahal kelor itu memiliki berjuta-juta manfaat gitu, untuk kesehatan gitu ya. Artinya bahwa dari dulu itu nenek moyang kita itu sudah tahu kelor ini banyak manfaatnya. Padahal ada daun mungkin yang lebih kecil dari daun kelor. Kenapa tidak itu jadi peribahasa? Nah, sehingga sekarang ini saya memiliki moto dunia tidak selebar daun kelor, tapi kelor menyebar ke seluruh dunia. Luar biasa. Nah, dunia tidak selebar daun kelor, tapi kelor menyebar ke seluruh dunia. Nah, itulah targetnya dari Moringa nanti Kidom itu, Pak. Jadi menyebar ke seluruh dunia gitu. Berarti kalau saya tinggal di Eropa besok saya udah bisa gitu ya. Jadi kita sekarang sudah ada, kita kirim itu walaupun dalam kapasitas kecil itu sudah ke 30 negara yang kita sudah kirimkan ini sampel produknya, dan mudah-mudahan di masa nanti pandemi sudah mulai agak berkurang itu kita bisa menembus ke pasar-pasar yang akan kita garap bareng-bareng itu. Speechless saya Pak dengarnya. 30 negara Pak. Iya. Yang kita sudah kirimi sampel produknya, contoh untuk kita tawarkan itu. Berarti kita ini kerjasamanya dengan pihak dubes di Indonesia di negara tersebut atau dengan jadi negara tersebut, konsep berpikirnya para dubes itu ITPC, atasnya perdagangan, KJRI, KBRI, dan di luar negeri sekarang di masa pandemi ini tidak lagi berbicara tentang pariwisata, tidak lagi berbicara tentang budaya, karena kalau bicara pariwisata dan budaya otomatis kan orang masuk ke sini. Ya, betul. Tetapi hari ini mereka menjadi corong bagi produk-produk UMKM yang tentunya kita selalu berkomunikasi. Jadi saya di kontak HP saya ini, Pak. Jadi seluruh ITPC Indonesia di luar negeri itu ada semua. Udah ada ya? Berarti kontak udah nambah, Pak? Oh gitu ya. Terakhir sudah ada 5.000 kontak, hari ini sudah ada berapa kontak, Pak? Sudah hampir 12.000 kontak ya. Kalau dulu mungkin nasional, sekarang sudah internasional. Nah, setelah kita masukkan ke ITPC, nanti ITPC itu kita email, mereka akan tawarkan. Jadi ada importir negara tujuan kita yang bekerja sama dengan Indonesia. Nah, mereka tawarkan ini loh, ada produk ini, ada produk ini. Dan yang lebih menariknya adalah banyak diaspora Indonesia yang ada di luar negeri sekarang yang kita bermitra. Jadi sama seperti kemarin saya kirim misalnya ke Madrid. Madrid itu adalah warga negara Indonesia yang sudah menetap di sana, yang memiliki hampir 2.000 toko di Madrid. Nah, kemarin ke Swedia, itu justru itu adalah diaspora Indonesia yang ada di sana yang membeli produk kemarin 1.500 pieces itu. Jadi diaspora Indonesia yang sudah hebat di sana, membuka usaha di sana, itulah yang akan bekerja sama dengan kita. Selain juga adalah negara bayarnya dari asli dari sana. Gitu. Ini kecil-kecil cabai rawit nih, udah keliling dunia duluan aja nih kelor. Bener. Oh, jadi sebenarnya di sana itu pasarnya sebenarnya sudah ada, Pak ya. Iya. Dan bahkan mungkin karena ini adalah produk sehat dan orang barat kita tahu sama-sama mereka sangat suka dengan produk-produk yang itu notabene jauh lebih sehat. Iya. Ya pasti pasarnya udah jadi sebenarnya. Benar. Pak. Cuman memang kita mungkin belum melihat peluang itu, banyak teman-teman pengusaha yang belum melihat peluang itu kali. Iya. Jadi di Badan WHO dunia itu Badan Kesehatan Dunia itu menyatakan bahwa kelor itu pohon ajaib. Karena di sana mereka itu adalah sebagai superfood. Apalagi mereka itu di saat pandemi ini untuk meningkatkan imunitas tidak melalui eksternal, tapi dia membutuhkan internal. Jadi meningkatkan imunitasnya dalam tubuh dengan mengkonsumsi produk-produk yang sehat. Nah, peluang ini cukup besar gitu untuk pasar-pasar luar negeri itu. Tetapi memang prasyarat dan ketentuannya itu harus kita penuhi gitu kan. Jadi lebih banyak lah ya sebenarnya. Kayak standarnya pasti berbeda, Pak. Betul. Nah, kalau ngomong-ngomong nih, kita dari tadi bahasnya luar negeri. Sebenarnya Indonesia susah atau gimana, Pak? Menjual Indonesia ya. Apalagi NTB nih. Ya. Sebagai home produksi dari Moringa Kidom. Sebenarnya jauh lebih mudah kita pasarkan di Indonesia ya. Tetapi konsepnya kalau kita ke luar negeri itu volumenya. Jadi kalau kita misalnya ke satu buyer, hitungannya satu kontainer. Satu kontainer itu dia muat itu sampai dengan kalau yang 40 feet itu antara 20 sampai 25 ton. Jadi sekali kita kirim itu 25 ton.
Nah kalau kita di Indonesia 25 ton itu kapan? Gitu kan. Nah jadi sehingga kita, tapi kan kita ada konsepnya itu adalah apabila produk ini kita bisa memang standar Eropa, apalagi gitu kan, standar yang tertinggi di dalam hal food maupun produk-produk itu adalah Eropa. Setuju. Jadi di mana untuk menuju ke sana itu, Mas Haikal, yang pertama itu mereka melihat dari performa kita dulu ya. Ada 4 yang mereka stressing dulu sebelum sampai kepada produk. Yang pertama itu adalah bahan baku. Bagaimana ketersediaan bahan baku? Karena mereka kalau dengan bahan baku yang dilakukan budidaya, maka mereka punya konsep namanya 4K. Jadi pertama itu adalah kapasitas, yang kedua itu kualitas, ketiga keselamatan, yang keempat kontinuitas. Nah inilah yang mereka butuhkan. Jadi butuh kita untuk melakukan awal itu. Jadi dari 2016 sampai sekarang saya berjuang bagaimana memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan kemitraan dalam budidaya kelor ini. Walaupun dari 10 yang ditawarin, 9-nya bilang gila ya, enggak apa-apa gitu ya. Gitu. Tapi itu yang satunya sukses. Ya satunya sukses gitu. Karena tadi yang satunya sukses, 9-nya ikut gitu kan. Nah, gitu. Kalau karakternya kan kalau nggak ada contoh nyata di sini belum mau bergerak juga ya. Nah, sehingga sampai hari ini alhamdulillah Bang Haikal, kita sekarang ini di seluruh NTB kita sudah sekarang bermitra dengan petani dengan jumlah areal 250 hektar. 250 hektar. Itu udah berapa persen NTB Bapak ambil untuk kelor? Gitu. Di Dompu saja itu ada 24.000 itu lahan nganggur yang belum kita garap gitu. Artinya yang lahan kritis yang mungkin bisa dijadikan komoditi gitu ya. Nah ini rencana kita di tahun 2021 ini kita mau ngambil 1.000 lagi. 1.000 hektar gitu kan, untuk mempersiapkan 4 hal tadi. Nah yang kedua apa? Yang kedua adalah bagaimana dengan peralatan. Karena kita bicara nanti pengiriman, misalnya contoh satu kontainer ini akan menghasilkan 75.000 pieces kalau satu kontainer untuk menghasilkan yang 20 feet itu. Nah ini kita bisa menghasilkan ini kurang lebih 250.000 pieces kalau untuk kemasan yang kotak gitu untuk satu kontainer. Nah artinya apa Mas Haikal? Peralatan ini harus mendukung gitu supaya kita bisa memproduksi massal gitu. Maka sekarang di tempat usaha saya pertama itu untuk menjadikan daun kelor jadi bubuk itu kapasitasnya per jam 150 kilo per jam. 150 kilo per jam ya, untuk menjadikan daun kelor jadi bubuk. Nah untuk mesin teh celupnya itu kita punya 2 dengan kapasitas 10.200 per jam. Dengan itu maka kita akan mampu memberikan keyakinan kepada buyer bahwa apabila dia membutuhkan dalam jumlah banyak, kita sanggup ya? Sanggup gitu kan. Nah yang ketiga apa? Legalitas. Nah legalitas ini ada 2, ada legalitas perusahaan dan ada legalitas produk. Legalitas perusahaan ya kita harus punya pertama itu NIB-nya yang terbaru, terus kita NPWP, tentunya pajak dan seterusnya. Itu juga menjadi performa perusahaan. Nah masuklah kepada produk ini. Produk ini itu jadi lebih ribet lagi gitu kan. Ya contoh kalau kita sekarang ini yang sudah saya punya itu adalah POM PR-nya gitu kan. Terus sudah ada halal nasionalnya, sudah ada hakinya. Nah terus sekarang kita masuk kepada uji daripada produk ini. Ada namanya uji umur simpan, apakah benar yang kita berikan standar 24 bulan ini sesuai dengan hasil uji labnya. Yang berikutnya itu katanya mengandung oksidan, berapa oksidan yang bisa dalam kandungannya itu. Berikutnya kita lagi uji yang namanya itu ingredientnya, apa saja kandungannya, mulai vitamin, mineral, berapa persen yang ada di dalam itu jadi produk. Kalau orang sudah selama ini meneliti daun kelor, memang itu banyak ya? Tapi setelah diolah menjadi produksi teh kidong, sasambodom dan morikai, apakah itu masih? Ya, nah itu butuh namanya baru berikutnya adalah nutrition fact. Jadi ingredient itu adalah jumlah yang ada di dalam kandungannya itu baru nutrition fact itu. Jadi kalsiumnya, karbohidrat dan seterusnya. Baru setelah itu lagi, setelah ini kita semua, baru kita masuk kepada namanya HCCP. HCCP itu adalah sebuah sertifikat tertinggi untuk pangan di Indonesia. Dan termasuk namanya CPOTB. Jadi kita ini akan masuk menjadi 2, ada yang namanya obat tradisional, ada namanya untuk superfood. Pangan. Jadi kalau dia masuk superfood maka HCCP. Kalau dia masuk jadi obat tradisional itu dia CPOTB. Nah baru setelah itu kita akan mendaftarkan diri sebagai anggota Federation untuk semacam BPOM-nya itu Amerika. Nah, itu Eropa. Jadi begitu kita masuk jadi anggota FDA maka seluruh Eropa itu kita bisa masuk untuk menawarkan produk kita.
Nah, Iya, baru udah- kita ibaratnya bicara udah lagi. legal ya, Ya, ke seluruh dunia sudah ya, legal. Pak. Karena kalau untuk di masuk ke Amerika, apalagi di itu Bang Haika, dari sisi bahan kemasan itu harus standar mereka. Oke. Bahkan untuk warna. Jadi kita nggak tinta, bisa salah-salah nggak salah ya. gitu. Nah, tetapi untuk menuju ke situ ya butuh effort yang kuat, butuh pengorbanan dan butuh perjuangan. Nah, ini yang saya lakukan hari ini gitu, Mas Haikal. Gitu. Nah, luar biasa banget. Ini menarik banget loh. Iya. Nah, teman-teman kan dari tadi udah denger mungkin gimana suksesnya Pak Nasrin nih sekarang dan perjuangan beliau dari 2016. Tapi saya juga penasaran, sebelum 2016 Pak Nasrin ngapain gitu kan? Nah, saya mau tanya nanti bagaimana awal mulanya Pak Nasrin berintis usaha, tapi dijawab setelah pariwara berikut ini. Siap. Jadi pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di Speak Up TV 9 Lombok. Iya. Baik pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, terima kasih masih bareng saya doanya di Speak Up TV 9 Lombok, sorry. Pak Nasrin, saya sampai grogi nih karena tadi kita semangat banget dan kayaknya ini nggak cukup mau 3 segmen, kayak butuh waktu 15 segmen baru cukup. Iya. Banyak dari kita tahu suksesnya aja. Iya. Sudah manis, sudah duduk manis, sudah punya rumah bagus, sudah punya mobil bagus. Dia mah enak, dibuat apa aja laku gitu. Dia nggak tahu. Banyak orang yang tidak tahu di balik semua itu perjuangannya bagaimana, pahitnya bagaimana, merintisnya bagaimana. Kalau kata Pak Hairul Tanjung tuh kalau mau jadi pengusaha ya hapus hari libur. Ya, kerja dulu, ntar uangnya ngikut, gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kita cerita, Pak Nasrin boleh cerita, awal mulanya Pak Nasrin merintis apakah langsung menjadi pengusaha ataukah ada awalnya dulu bagaimana? Saya pengen tahu nih Pak Nasrin. Ya, kalau bicara tentang awal gitu, saya memulai usaha itu dari -5. -5, bukan Ya, 0 Pak ya? bukan 0 ya. Oke, -5. Ya, jadi yang pertama itu saya hanya berpendidikan SMP, di mana pada saat saya selesai tamat SMP itu kita harus ke sekolah SMA ke kabupaten. Sementara orang tua saya itu kan buruh tani. Jadi buruh tani itu tidak punya lahan pertanian, tetapi orang tua saya itu membesarkan kami 11 bersaudara itu, satu bapak satu ibu itu adalah sebagai buruh tani. Ya, jadi menggarap lahan orang bagi 2 hasil. Akhirnya saya tidak bisa melanjutkan sekolah sampai ke tingkat SMA karena ada kakak saya 2-3 orang yang kuliah di Makassar. Nah, setelah selesai tamat SMP, daripada saya nganggur di kampung, yang notabene-nya insya Allah akan melanjutkan dan mewariskan menjadi buruh tani, saya meminta izin kepada orang tua saya untuk saya merantau, mengikuti kakak saya yang di Makassar. Pekerjaan saya pertama itu Mas Haikal adalah sebagai cleaning service di perusahaan jamu dengan gaji waktu itu 12.500 dengan pekerjaan mulai dari jam 4 pagi, 4 subuh sampai dengan jam 4 sore. Yang kerjanya jadi seorang cleaning service. Cleaning service pada usia 16 tahun. Gitu. Setelah saya jadi ke cleaning service, karena saya sering mendengarkan setiap pagi briefing tentang bagaimana menjadi seorang sales, saya meminta kepada produk officer itu untuk membawa produknya itu pada saat di luar dari jam kerja, pada saat jam 4. Jadi saya keliling di sekitar kompleks itu untuk menjualkan produk itu. Dengan target bahwa satu hari itu, dari jam 4 sore itu sampai dengan jam 12 malam, saya harus mampu menjual itu 10 kotak, di mana satu kotak itu komisinya itu Rp50. Jadi sehari itu saya harus targetkan untuk mendapatkan Rp500. Kalau 30 hari saya kerja, saya dapatnya 15.000. Di atas gaji Bapak sendiri? Di atas gaji sebagai itu tahun berapa Pak Nasrin? Tahun 89 saya itu jadi pekerja itu. Nah, singkat cerita, tiap 3 bulan presiden direktur datang itu, dan dia memberikan apresiasi kepada orang yang mampu menciptakan omset itu 250 kotak, saya 300. Saya masuk di dalam 10 besar. Nah, pada saat itu dia memberikan hadiah saya masih ingat hadiah pertama saya itu adalah buku agenda merek Presiden waktu itu. Harganya sekitar Rp250 lah waktu itu. Tapi itu kebanggaan karena yang memberikan adalah presiden direktur. Maka setelah begitu dia selesai berikan ini, udah kamu ke ruangan saya katanya.
Begitu dia ke ruangan, kamu mau nggak menjadi sales? Masalahnya bukan saya nggak mau jadi sales. Masalahnya ijazah saya ini cuma SMP. Yang sudah di situ itu sudah ada SMA, yang kuliah, bahkan ada yang sudah sarjana menjadi sales di perusahaan itu. Udah saya jamin kamu untuk menjadi sales. Ya alhamdulillah, akhirnya saya menjadi sales. Nah disitulah Haikal, yang saya lakukan adalah bagaimana mengubah dari tadi. Mohon maaf, bahasa Indonesia saja masih belepotan. Nah, saya jadi sales. Berikutnya karena prestasi ditargetin bahwa kalau kamu misalnya dapat itu 250 ini, saya pecahkan rekor 1000 kotak dalam 1 bulan. Naiklah saya jadi leader. Leader itu punya anak buah 4 dengan target 1250, karena rata-rata 250. Saya sendiri aja sudah 1000. 2 bulan selesai. Jadi Bapak tidur, Pak? Iya. Masih bisa tidur waktu itu? Ya, kerjanya 24 jam gitu kan. Orang pagi, orang malam jam 12 tidur, kita udah kerja. Ya tadi ngikutin itu gitu loh, proses kerja itu. Nah, singkat cerita Mas Haikal, saya dari sekian banyak itu sampai saya jadi kepala produksi. Jadi di Makassar itu. Nah, 90 gitu, akhir 90 dari 5.000 karyawan yang ada di Makassar itu, satu-satunya yang dikirim ke Surabaya pindah kantor pusat saya. Saya menduduki jabatan di sana sebagai bendahara. Jadi pendidikan SMP saya bendahara. Setelah itu saya jadi kepala akuntansi. Tahun 90 saya jadi penatar keliling. Jadi usia 19 tahun saya sudah keliling Indonesia karena kantor cabangnya ada di 27 provinsi. Hanya butuh 3 tahun. Ya, kecuali hanya di NTT ya Timur waktu itu yang belum saya. Nah, masuk tahun 92 itu 92 menuju ke 93 saya jadi wakil direktur di perusahaan itu pada usia 20 tahun. Nah, itu 4 tahun, Pak. Ya. Berangkat dari seorang cleaning service menjadi wakil direktur di perusahaan itu. Ya, memang perusahaannya kecil tapi perjuangannya cukup berat juga gitu kan. Pastilah, Pak. Nah, itu satu yang menjadi kendala saya waktu itu, -5 itu. Jadi saya hanya bermodalkan ijazah SMP. Setelah saya 93, saya memberanikan diri membuka perusahaan Triutami Jaya dan pindah dari Surabaya hijrah ke Mataram. Jadi Bapak resign dari situ. Saya menjadi distributor tunggal produk perusahaan itu untuk Bali, Nusra dan Timur Timur waktu itu. Tahun 93 belum lepas Timur Timur. Iya. Nah, yang kedua, tahun 1993 itu saya memproduksi juga. Produk itu ada beberapa. Jadi selain saya beli dari sana, saya juga memproduksi juga ada susu kacang hijau jadi minuman. Jadi pengalaman saya di bidang produksi itu saya mencoba juga di sini. Ada dulu kopi Jaya, ada susu kedelai, ada susu kacang hijau tahun 93. Perjalanan berikutnya adalah masuk Rismon. Ya, 98. Akhirnya perusahaan tempat saya induk ini nggak bisa lagi memproduksi. Mulai dari situlah Mas Haikal, di satu sisi saya sudah punya karyawan 2 kantor cabang seluruh NTB, karyawan udah banyak, produk nggak ada. Mau tidak mau ilmu jadi manajer produksi itu saya buat di sini. Yang kedua adalah bahan bakunya itu dalam tanda kutip tidak banyak orang yang memanfaatkan itu, seperti akar alang-alang, isi rimpang teki gitu kan, daun salam, segala macam. Ada 50 item produk itu bahan baku itu tidak banyak orang yang tahu manfaatnya. Jadi yang kedua itu dari bahan baku yang tidak banyak orang menggunakannya. Termasuk hari ini yang 2016 sampai dengan sekarang, orang tidak pernah tahu kelor itu bisa bermanfaat bagi kesehatan dan bisa berubah menjadi berbagai macam produk. Luar biasa. Yang ketiga apa? Modal waktu itu hanya 1,5 juta Bang Haikal. Itu gaji saya sebagai wakil direktur 500 dan gaji mantan pacar saya itu 500.000. Dari 1 juta itu Bang Haikal saya pakai untuk ngontrak rumah karena saya di sini belum pernah menginjakkan kaki sebelum tahun 93 itu Lombok itu seperti apa. Jadinya dari Dompu ya langsung ke Makassar, Surabaya baru akhirnya pulang ke sini. Nah, jadi yang ketiga saya belum tahu tradisi budaya, bahkan saya tidak punya siapa-siapa yang di sini. Jadi saya cuma kenal itu ya dengan istri saya aja, saya berdua ke sini. Yang keempat, tahu apa kita tentang yang namanya dunia bisnis secara teori gitu kan. Tidak seperti hari ini. Dan yang kelima adalah saya tidak punya kenal siapa-siapa di sini. Tetapi dalam perjalanannya Bang Haikal itu saya robah. Perubahan pertama adalah saya ikut paket C tahun 2000. Baru saya kuliah S1, saya kuliah S2. Dan waktu saya dapatkan ijazah SMA, S1 dan S2 tidak ada 1 rupiah pun uang orang tua yang saya gunakan.
Tantangan terbesar Pak selama berusaha ini apa? Tantangan terbesar adalah bagaimana untuk meyakinkan diri untuk tetap survive ya. Karena kelemahan kita jadi pengusaha itu adalah selalu melihat apa yang dilakukan oleh orang lain lebih baik dari apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Jadi dia udah putus asa duluan? Bukan. Dia selalu ingin mencoba dengan produk yang lain padahal bukan di situ. Sehingga konsep hidup saya itu Mas Haikal harus semangat, fokus, kreatif, inovatif, jadilah master di bidangnya. Jangan ikut-ikutan? Iya. Oke. Jadi kalau orang nanya 93 sampai dengan hari ini 29 tahun saya tetap pada posisi saya sebagai pengusaha jamu dan hari ini pun juga pengusaha jamu tapi bahan bakunya kelor. As a profesor jamu ya? Yes. Berarti kalau plat mobil masih sekarang Pak? Saya sudah ganti karena anak saya marah terus. Oh gitu. Karena saya jarang pakai mobil jadi anak saya terus saya selalu jadi anak saya selalu dipikir bahwa wah ini bapaknya jadi dikejar-kejar sama teman. Gitu. Siap. Akhirnya keganti Pak ya? Dia bilang, oh, jangan Pak, masa setiap pakai mobil selalu dipakai bapaknya. Ya udahlah Pak, yang aman-aman aja lah saya bilang gitu. Nah Pak Nasrin, pastinya kalau tadi kesuksesan diraih dengan cara tidak mudah. Iya. Ada titik-titik terendah Pak Nasrin yang mungkin di situ hampir memutus asa kah atau mungkin di sana benar-benar pusing. Kalau boleh tahu titik terendah Pak Nasrin selama berusaha ini waktu kapan itu? 2016. 2016. Ya. Awal mula Moring Hati Dok. Kelor. Iya, kenapa? Jadi 2016 itu saya memiliki kantor cabang itu Mas Haikal mulai dari Bali sampai ke NTT. Oke. Karena kita sistemnya adalah offline. 2016 sudah ada program namanya itu e-commerce digital. Ya, e-commerce. Ya. Jadi kita nggak bisa. Saya ini kan gaptek Pak. Ya. HP saja cuma hanya bisa nyimpang HP, telepon, WA cukup gitu aja. Ya. Selebihnya kalau dia hang ya anak saya yang ngurus. Gitu. Oke. Jadi masuk di situ. Jadi seluruh dibuka e-commerce sehingga penjualan secara offline itu drop. Yang kedua ya hadirnya market modern yang dulunya sales itu senang dengan menjual, begitu dia itu ada penawaran dengan pakaian seragam di ruangan ber-AC gitu kan, dengan gaji yang sudah jelas, akhirnya mereka itu secara berangsur-angsur keluar untuk tidak bekerja di saya. Di situ titik nadirnya. Jadi saya pada saat itu betul-betul mengalami suatu kesulitan yang luar biasa dari sisi pencapaian omset maupun untuk operasional saja setengah mati. Tapi saya selalu ingat bahwa sekali kita jatuh 1000 kita kali bangun. Di saat itulah datang beberapa investor. Salah satunya diantaranya adalah investor dari Jerman yang membutuhkan daun kelor 1 ton tiap bulan. Daun kelor belum terolah ya Pak? Iya, daun kelor kering. Perjanjian dengan saya begitu itu bahwa pengiriman itu akan dilakukan Maret 2016. Januari dia datang, saya waktu dia minta daun kelor, oke saya akui, saya setuju. Dengan harga yang signifikan, karena saya berpikir waktu itu bahwa sepanjang mata memandang di kampung saya itu adalah kelor. Saya tantang dia, oke, satu ton 1 bulan saya siapin dengan catatan karena saya punya peralatan, punya mesin untuk menggiling jamu, saya jadikan tepung dengan harga yang sama. Oke, jadi Januari kamu oke, Februari kamu giling, awal Maret kamu kirim ke Jerman. Siap. Gerak saya Bang Haikal, bahkan itu saya bilang udah ambil daun kelor itu 1 ton 1 bulan saya beli, DP semua. Akhirnya giliran pada bulan Februari saya sudah mau melakukan penggilingan, komunikasi putus. Orang Jerman nggak tahu kemana orang itu, sampai pada Lebaran tahun 2016 itu bulan Juli. Nah, bulan Juli itulah saya berpikir gitu, karena pulang kampung bukan Lebaran selalu ditanya kapan beli daun kelornya, karena udah banyak di kampung-kampung itu, karena sudah dari bulan Januari nggak beli lagi kan. Akhirnya pulang ke sini saya berpikir, kenapa sih orang Jerman jauh-jauh datang ke sini untuk mencari daun kelor? Nah teringatlah saya pada saat saya tanya apa manfaat kelor, dia bilang lihatlah di online. Maka saya begitu buka di online, ternyata kelor ini dapat memberikan manfaat 300 kesehatan bagi tubuh manusia. Luar biasa. Mulailah saya bikin yang ini, yang kaleng. Begitu 1 ton ini, ternyata habis. Itu ceritanya Bang Haikal. Jadi 2016 itu adalah titik ini. Tapi disitulah mantulnya di situ sampai sekarang bahwa ini kelor ini 1 ton itu selesai. Titik ibaratnya titik mantul untuk
terbang ya Pak ya. Jadi yang saya rasakan sekarang ini Bang Haikal 23 tahun menjalani proses untuk jamu sama dengan saya membangun 4 tahun ini. Bahkan melampaui dari batas yang setelah saya lalui kemarin. Karena kemarin itu luar biasa, Pak. Ya, jangankan pasar lokal kita kuasai, apalagi pasar nasional belum. Ini sudah pasar lokal, nasional, bahkan kita sudah ekspor. Luar biasa. Nah, teman-teman pasti penasaran dong ya, rahasia suksesnya Pak Nasrin kayak gimana? Ya, habis ini kita akan bahas lagi. Masih seru banget deh pokoknya nih. Yang kemana-mana tetap di Speak Up TV 9 Lombok. Oke. Baik, terima kasih pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada. Kita lanjut lagi sama Pak Nasrin bahas Moringa Kidom. Tapi kalau ini kita lebih kepada tips deh Pak. Kan di rumah nih, di Lombok, NTB banyak sekali pengusaha-pengusaha, apalagi mungkin pengusaha baru. Tapi kalau saya pengen ini bukan untuk pengusaha dulu, tapi pengen tipsnya Pak Nasrin. Untuk Pak Nasrin tetap semangat, tetap tidak putus asa membangun Moringa Kidom ini, apalagi titik terberat Pak Nasrin 2016 itu. Dan 4 tahun ini katanya luar biasa sekali, itu melebihi bahkan apa yang sudah dilakukan bertahun-tahun sebelumnya. Tips Pak Nasrin untuk selalu bisa semangat dan sukses seperti ini. Saya punya prinsip, yaitu manjada wajadah. Manjada wajadah. Ya. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan hasil. Betul sekali. Dan tidak ada namanya itu hasil yang mengkhianati proses. Jadi semua yang kita jalani itu ada prosesnya gitu kan. Kalau yang paling saya rasakan yang paling yang paling besar yang saya rasakan itu adalah pengabdian kepada orang tua ya. Pengabdian kepada orang tua. Ini banyak sekali kita dengar dari pengusaha-pengusaha sukses. Iya. Berarti pengabdian kepada orang tua. Pengabdian kepada orang tua. Jadi alhamdulillah sekarang saya dari sebelum puasa sampai dengan hari ini orang umi saya usia 95 tahun bersama saya hari ini. Jadi mulai dari sebelum berarti puasa. Sudah di Mataram? Iya, di Mataram. Bukan di Kilo lagi. Kilo, ya. Oh, Kidom ini adalah Kilo Dompu ya. Jadi itu asli dari Pak Nasrin. Ya. Jadi Sasambo Dom itu Sasak sama Bojo Dompu. Sasak sama Bojo Dompu. Ya, gitu. Suku. Berarti ini sebenarnya ini produk lokal merepresentasikan daerah banget sebenarnya Pak ya. Iya. Cuma jadi kelihatan keren. Ada lagi satu produk Moringa Kilo asli Indonesia. Wah, luar biasa. Itu sebenarnya nama ya identitas itu. Kalau bahasa Dompunya itu Moringa itu sumber kehidupan. Kalau bahasa Jepangnya itu hutan. Jadi Moringa itu, jadi bahasa Dompu itu mirip-mirip dengan bahasa Jepang. Jangan-jangan dulu orang Dompu ini sebenarnya nenek moyangnya Jepang kali ya? Enggak juga sih. Saya prinsipnya kalau dulu Jepang menjajah kita dengan senjata berat ya kita jajah saja dengan kata-kata. Berarti kalau tadi tipsnya tuh yang jelas ya pasti manjada wajadah Pak ya, jangan wajib orang tua. Nah, kalau tips untuk pengusaha pemula nih sekarang ini, apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang pemula? Ya, yang pertama itu kalau memulai bisnis itu ini mungkin klasik ya. Tapi itu memang menjadi landasan yang memang kita harus gunakan. Jadi untuk memulai usaha itu harus tergantung passion. Jadi tergantung hobi. Jadi banyak orang panjat tebing, banyak orang itu terjun payung. Itu kan pertaruhannya adalah nyawa. Tapi kenapa dilakukan? Hobi. Maka kalau kita sudah menghabiskan waktu 1 kali 24 jam tidak mikirin apa-apa dan itu kita lakukan, itu hobi kita. Kalaupun itu dia bangkrut kayak saya gitu, dari kecil memang sudah diajarin oleh orang tua. Orang tua dulu, saya dulu pemikir obat tradisional, jadi sudah ngajarin, Nasrin cari daun ini, daun ini, daun ini. Jadi kalaupun hari ini saya menjadi pengusaha obat tradisional ataupun pengusaha teh, apalagi menjadi hobi saya makan kelor gitu kan. Daripada saya bolak-balik kampung untuk makan kelor, udah bawa aja kelor dari kampung balik ke sini gitu kan, lebih mudah. Iya, betul. Nah, jadi hobi itu akan membuat kita bersemangat. Setelah kita semangat, kita harus fokus. Jadi pengusaha itu nggak boleh bercabang-cabang. Jadi ada 2 prinsip yang kita akan gunakan. Simpanlah telur itu di banyak keranjang, atau simpanlah telur banyak di satu keranjang. Itu adalah pilihan. Gitu kan. Banyak orang jadi kalau dia simpan telur di banyak keranjang, maka dia banyak usaha yang dia bangun.
Tapi belum tentu semaksimal yang di sini. Tapi kalau di sini, ini keranjangnya juga bisa telurnya pecah semua. Itu tergantung kita. Gitu ya. Pilihan itu kan hidup tidak dalam pilihan. Betul. Maka kita punya prinsip. Nah, saya kebetulan penganut yang konsepnya simpanlah itu telur di satu keranjang. Gitu. Jadi fokus pada ini supaya kita dengan bersentuhan inovasi, sentuhan kreativitas, maka kita jadilah master di bidang. Ya kalau keranjangnya jatuh ya udah kita ambil lagi. Udah, gitu. Bangkit lagi ya. Sehingga orang bilang itu kalaupun sekarang bilang kelor ya Nasrin. Begitu Nasrin ya kelor. Gitu ya. Saya sampai benar-benar ketemu Bapak 2019 sejak hari itu kalau lihat kelor ingatnya Pak Nasrin. Artinya brand yang kita bangun sudah itu. Nah, persoalannya tinggal kita bagaimana menatanya. Jadi bagi pengusaha pemula yaitu harus mereka itu memulai dengan hobinya mereka. Nah, yang kedua adalah selain dari itu konsisten. Yang paling susah sekarang itu kalau kita mau itu ya konsisten. Yang banyak terjadi bukan menempatkan itu telur di banyak keranjang, tapi dia menggunakan keranjang yang berbeda-beda. Hari ini bisnisnya mohon maaf misalnya jual pisang goreng, lihat teman sebelah jual bakso, wah ini ternyata lagi jual bakso. Gitu. Begitu 3 berikutnya lagi, nah ini. Nah, ketidakkonsisten itu tidak bisa kita ahli di bidangnya. Orang akan bisa ahli apabila dia konsisten terhadap apa yang diusahakan. Nah, keahlian itu beda dengan kepintaran. Kalau orang pintar belum tentu ahli, tapi orang ahli sudah pasti pintar. Maka ada 3 hal yang kita harus pahami. Pertama, harus kita jadi orang pintar. Pintar itu adalah bawaan. Semua manusia yang dilahirkan di atas dunia ini pasti pintar. Tapi belum tentu dia cerdas. Karena cerdas itu dilahirkan dari hasil kerja. Betul. Jadi kalau kita diam-diam, kita nggak bisa cerdas. Yang ketiga adalah cerdik. Cerdik itu dihasilkan dari sebuah persoalan, gitu. Sehingga kita bisa menemukan solusi. Nah, kalau menjadi pengusaha hebat, jadilah orang pintar, jadilah orang yang cerdas, jadilah orang cerdik. Punya 3-3 selesai sudah. 3-3 selesai. Luar biasa. Jadi yang jelas ya pasti harus fokus ya Pak ya. Fokus konsisten seperti tadi. Jadi teman-teman harus ingat nih pesannya Pak Nasrin karena udah berhasil. Kalau yang belum berhasil ya silakan, tapi ini udah berhasil nyata-nyata. Luar biasa sekali. Ini kita seru banget nih. Nah, kalau kita kembali ke Moringa Pak Nasrin, mungkin teman-teman penasaran pengen dong lebih tahu tentang Moringa. Boleh nggak sih teman-teman mungkin berkunjung ke pabrik atau mungkin di mana untuk mengetahui lebih banyak tentang Moringa Pak Nasrin? Yang pertama di rumah itu 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam selalu ada. Udah kayak minimarket. Karena teman-teman itu saya tempatnya langsung di rumah, di belakang itu pabrik. Jadi kapan saja di sana juga ada anak-anak saya 2 orang itu terlibat dalam dunia usaha, walaupun saya tidak ada, mereka sudah sekarang sebagai regenerasi gitu kan. Jadi kalau mau belajar apa silakan. Nah, terus mau ketemu di mana? Ini kita sudah kita main di seluruh e-commerce, sudah ada websitenya, online-nya dan lain sebagainya. Karena kita ingin ke depan ini adalah tadi bahwa bagaimana peribahasa orang tua, dunia tidak selebar daun kelor, tapi kelor itu menyebar ke seluruh dunia. Itulah menjadi target saya. Kemanapun itu orang selalu bicara tentang kelor. Oke, kayaknya ini terjawab pertanyaan terakhir saya. Tapi apa-apa saya mau tanya tetap Pak. Harapan Pak Nasrin terhadap Moringa Kidom ini Pak? Yang pertama saya ingin jadikan bahwa Nusa Tenggara Barat ini sebagai pusat budidaya kelor dunia. Jadi orang bicara tentang kelor itu pasti ke NTB. Semerinding Pak dengarnya. Yang kedua adalah orang tidak akan sah datang ke NTB kalau tidak dia membawa oleh-olehnya teh Moringa. Dan yang ketiga adalah bagaimana saya bisa memberikan manfaat banyak orang. Karena banyak orang yang terlibat di dalam dunia usaha ini, semakin itu memberikan manfaat bagi saya, dan itu adalah kepuasan yang terbesar dalam diri saya, bahwa tidak lagi saya itu mengutuk kegelapan, mari kita nyalakan lilin. Jangan kita bicara masyarakat kita tidak bisa, pandemi begini. Tapi kalau kita itu bicara pada ketidakbisaan, kapan kita bisa? Maka di masa pandemi ini apa yang kita lakukan adalah lakukan apa yang kita bisa lakukan, kerjakan apa yang kita kerjakan, tidak perlu nunggu kesempurnaan, karena yang sempurna itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali. Itu tadi pesan yang harapan dan juga sekalian pesan loh dari Pak Nasrin untuk teman-teman di rumah. Jadi semoga apa yang diharapkan Pak Nasrin tercapai ya Pak Nasrin ya, dan ini menjadi komoditi unggulan akhirnya dari tentunya NTB ini sendiri. Kalau kata Pak Menteri, kita kutip sedikit Menparekraf Pak Sandiaga, dia bilangnya
apapun pendidikannya, punya peluang yang sama untuk menjadi seorang pengusaha. Siap. Ya, meskipun lulusan SMP masih tetap punya peluang yang sama. Yang penting bisa fokus, konsisten, dan mau. Iya. Kalau kata Bob Sadino lagi, Pak, udah jangan terlalu banyak rencana, kerjakan. Ya, bisnis itu bukan dipikirkan, tapi dikerjakan. Betul ya, benar. Luar biasa. Jadi itu pembicaraan saya, obrolan seru saya sama Pak Nasrin. Nggak cukup sebenarnya, masih banyak banget yang pengen saya tanyakan. Mungkin teman-teman di rumah juga masih banyak yang pengen tahu dari Pak Nasrin. Silakan langsung aja hubungi beliau. Beliau orangnya humble banget kok, nggak bakal dicuekin. Ya kalau nggak ketemu beliau, ketemu anak-anaknya beliau ada di rumah ya Pak Nasrin ya. Jadi silakan. Nah, jangan lupa juga konsumsi Moringa Kidom. Masa orang luar sana udah konsumsi, kita nggak konsumsi? Benar, ya Pak Nasrin ya. Habis ini saya udah nggak sabar nih, kita mau ngeteh bareng untuk pakai teh kelor ya. Siap. Baik pemirsa TV9 dimanapun Anda berada, demikianlah Speak Up edisi saya bareng Pak Nasrin membahas Moringa Kidom dan juga perjalanan hidup beliau selama mulai dari rantauan di tahun 89 sampai dengan sekarang beliau menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Ya, kita doakan bersama semoga usaha beliau terus lancar, dan juga jangan lupa tetap saksikan Speak Up di TV9 Lombok setiap hari Kamis. Baik, terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.